Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kenapa seorang Jokowi mengajak influencer ya ke IKN? Kenapa bukan tokoh adat? Kenapa bukan masyarakat kecil begitu ya? Kenapa bukan tokoh-tokoh lokal begitu kan? Ini ada apa di situ begitu? Seharusnya influencer ini yang cari investor agar ya ada yang berinvestasi yang ada di IKN begitu kan? Bukan hanya influencernya nempel kepada Pak Jokowi. Ya, ini yang kita lihat realitasnya begitu. Ya, mungkin seorang Jokowi sudah lupa pada tokoh-tokoh adat, ya sudah lupa pada tokoh-tokoh lokal, sudah lupa pada masyarakat kecil di sekeliling IKN, ya. Jadi artinya apa? Artinya kok bisa-bisanya punya pemimpin seperti itu? Kan begitu logikanya. Makanya saya kira bahwa Jokowi ya diambang kebingungan begitu kan. Artinya apa? Pendukung-pendukung Jokowi semakin menunjukkan tidak ada ya dampaknya begitu kan. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada lagi yang kuat begitu kan. Pada kenyataannya kenapa mereka mengundang influencer? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya bagi kami adalah cukup sederhana saja, influencer di situ jangan hanya nempel begitu kan ya, jangan hanya buang-buang anggaran saja karena itu adalah uang rakyat. Cari dong investor di situ begitu, cari begitu kan. Padahal yang diundang itu sudah orang-orang kaya begitu kan. Cari investor di situ begitu kan. Atau jangan-jangan ya pola influencernya jadi investor di situ begitu kan. Kalau jadi investor kan enak juga begitu. Jadi percuma seorang Jokowi membawa ini membawa itu begitu. Hanya ingin ngupload di media sosialnya begitu. Padahal kekuatan Jokowi ini kan berada di tangan rakyat sebenarnya. Makanya banyak sekali komentar-komentar netizen mengkritik habis-habisan soal adanya influencer ini begitu kan. Ada yang mengatakan dibayar berapa? Mari kita baca komentar netizen. Artis dan influencer didekati rakyat malah dicuekin dan dijauhi ya. Masih menikmati sisa-sisa mimpi-mimpi indah ya sampai nanti terbangun 20 Oktober 2024. Di Konoha ini sudah bukan rahasia umum lagi, yang kaya tambah kaya dan yang miskin lebih ya tambah miskin. Ini komentar netizen. Tak mampu investor, influencer pun tak apa. Ya masa kalau hanya ingin mengenalkan IKN begitu kan ya, masa hanya influencer aja begitu. Dan sekarang kan ada media ya. Kalau rakyat kecil datang ke situ, itu sebagai simpati orang semakin menarik ya. Tokoh ada di situ yang kemudian menjadi prioritas utama ya, tokoh lokal begitu kan ya. Makanya saya kira ini yang akan menjadi kekuatan dari seorang Jokowi kalau mereka menghadirkan rakyat kecil. Tapi kalau menghadirkan influencer bayarannya mahal misalnya atau nempel kepada Pak Jokowi misalnya, ya buat video buat uploadan sana sini begitu. Jadi artinya apa? Artinya bagi kami adalah ya dibandingkan dengan influencer, tokoh adat yang lebih ya prioritas utama itu lebih masuk akal begitu kan, bahwa IKN sudah jadi dan sebagainya. Masa iya orang-orang Jakarta tahu duluan terhadap IKN ya, sedangkan tokoh-tokoh lokal dan masyarakat lokal tidak tahu begitu kan bagaimana situasi IKN-nya begitu. Makanya inilah yang harus kita lihat begitu kan. Makanya seorang Jokowi ya mungkin siapa yang mengkonsep ini semua begitu kan. Kok bukan rakyat kecil begitu. Artinya ya mau gimana lagi begitu kan. Tapi kita baca dulu ya, ini ada berita yang cukup menarik begitu kan ya, ketika melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Jokowi ajak influencer ke IKN, ya sosok yang dipertanyakan netizen, kenapa bukan tokoh adat? Kenapa orang-orang yang kemudian sudah kaya diajak ke situ? Mari kita baca ya. Bahkan ya ajakan Jokowi kepada influencer untuk berangkat ke IKN nampaknya jadi bumerang. Alih-alih ingin promosikan IKN, nampaknya netizen justru merasakan tak sejalan dengan pemikiran Presiden Jokowi. Hal tersebut ya terbukti dengan banyaknya komentar yang bernuansa kritik ya untuk ajakan Jokowi ke IKN. Bahkan ya salah satu influencernya ya sederet artis yang salah satu influencernya ada Raffi Ahmad, ada Nagita Slavina begitu kan ya. Ada Atta Halilintar dengan istrinya, ada Gading Martin, dan ada Willy Salim. Artinya ini menunjukkan bahwa ya banyak masyarakat sudah, wah ini kenapa kok ini aja yang diajak begitu kan.
ini menurut saya pribadi justru ya eh, artis dipepet ya, rakyat kecil malah dicuekin begitu kan. Lihat saja demo-demo kemarin ya. Saat Jokowi di demo ke Jakarta, mereka seolah-olah kabur ke Jayapura sana ya, ke Papua sana. Dan sekarang kita lihat saja kok bukan rakyat kecil yang ditemui begitu. Ada apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Makanya saya menjawab bahwa kalau toh pada wilayah yang dilakukan seorang Jokowi seperti itu, saya yakin efek kekuatan dari seorang Jokowi dan pendukung-pendukungnya sudah tidak ada lagi. Ya walaupun ada memang tidak sekuat dulu begitu kan ya. Dan bahkan saking tidak kuatnya seorang Jokowi efeknya, ya pengaruhnya sampai-sampai akan membawa 500 relawan ya ke IKN. Ngeri bos ya. Ini hanya buang anggaran saja bagi kami begitu kan. Karena yang dilakukan itu pasti uang rakyat ya, bukan uang mereka begitu. Makanya sampai hari ini IKN ini kan masih belum jadi sebenarnya. Tapi ya nampaknya Jokowi sudah bangga begitu kan. Sudah keluar-keluar. Saya ini sudah mau kantor di IKN. Sudah berkantor. Padahal kantornya 3 hari. Setelah itu ya balik lagi ke Jakarta begitu kan. Artinya apa? Artinya mungkin ya hanya foto-foto doang. Ya itulah. Hanya di foto cat-set jadi begitu kan. Lalu kemudian pemberitanya sangat luar biasa. Ya, tapi walaupun dengan adanya seperti itu kan masyarakat sudah paham begitu kan ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi ya. Ada yang mengatakan pencitraannya sangat tinggi. Ini ya salah satunya ada Gading juga begitu kan di situ. Bahkan ya ada Irwansyah dengan istrinya. Daftar dari nama-nama artis ikut yang tersebut diunggah oleh akun Twitter bernama Ning Monica ya. Dari unggahannya akun Monica tersebut mempertanyakan alasan mengapa Jokowi lebih memilih mengajak influencer untuk ke IKN ya. Kenapa? Kenapa bukan tokoh adat? Kenapa para orang-orang influencer yang jadi artis yang kemudian orang-orang Kalimantan, orang-orang lokal begitu kan ya? Ya kita lihat saja begitu kan. Nampaknya seorang Jokowi kan sudah terbaca, kekuatan mereka sudah jauh begitu kan ya. Bahkan kalau para sebab itu memang nggak dibayar negara, it's fine ya. Tapi kalau yang iya ya, kalau iya sampai dibayar negara, gue nggak ikhlas. Itu Kalimantan banyak para tokoh adat. Kenapa harus mereka para artis ya? Gue sendiri ogah katanya begitu kan. Kenapa ini? Ini pertanyaan dari netizen begitu kan ya. Kalau menggunakan uang rakyat, saya tidak sudi dan tidak ikhlas kabarnya. Kalau tidak menggunakan uang rakyat, ya silahkan. Ini nampaknya bagi kami adalah ya melihat bahwa kekuatan seorang Jokowi sudah anjlok begitu kan ya. Sejak mereka panas dengan PDIP, mereka sudah anjlok pendukung-pendukung mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.